kabarnya hari ini? Wah, Ibu harap adik-adik sekolah minggu dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah adik-adik, Ibu mau ngajak kalian nih. Kalau misalnya Ibu bilang hai, kalian bilang halo. Bisa ya? Oke, hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Yeay. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang masih ingat yel sekolah minggunya? Semuanya pasti pada ingat kan? Masih pada ingat kan adik-adik sekolah minggu? Wah, yuk kita mau menyuarakan yel sekolah minggu kita. Tunjukkan bahwasannya kita adalah anak Tuhan, kita anak sekolah minggu. Oke, bisa ya? Kita ngomong yel kita sama-sama bareng-bareng yang ada di rumah yuk. Sekolah minggu luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Tapi kayaknya adik-adik di rumah masih pada lemes-lemes tuh, nggak semangat. Sekali lagi ya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Sekolah minggu luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah sekarang giliran adik-adik sekolah minggu aja nih. Kalau misalnya ibu bilang sekolah minggu, kalian jawabnya pada tahu kan harus jawab apa? Oke baik. Kalau misalnya ibu bilang sekolah minggu ya, sekolah minggu. Wah, adik-adik sepertinya sangat semangat sekali untuk memuji nama Tuhan. Benar nggak? Benar dong. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita mau berdoa kepada Tuhan. Biar Tuhan sertai kita di setiap ibadah kita. Bisa adik-adik? Sekarang kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih jaga kami hingga pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, buat kasih-Mu yang masih kami rasakan hingga pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Engkau yang selalu menyertai kami, terangi kami dengan Roh Kudus-Mu. Ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, ketemu lagi di Minggu Eksaudi yang artinya dengar dan serukan namanya. Dan minggu kita hari ini judulnya Tuhan mendengarkan doa orang percaya. Untuk menambah rasa syukur kita hari ini, yuk kita angkat lagu pujian kita yang pertama dari Kidung Jemaat nomor 17. Adik-adik, karena minggu ini masih minggu keempat, kita menggunakan ayat bulanan yang minggu lalu ya, yang tertulis di Markus 16 ayat 15, yang isinya, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, sekarang adik-adik lipat tangan ya, kita mau berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 sampai ayat 3. Lagunya adalah Berkumandang Suara dari Seberang. Kita sama-sama menyanyikannya ya.
Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Semuanya Ibu undang untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberkati kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat memahami firman yang akan disampaikan oleh guru-guru kami, guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengar cerita tentang 3 orang tokoh Alkitab yang imannya sangat teguh kepada Tuhan. Mereka memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Siapakah mereka? Tapi sebelum Ibu kasih tahu siapa mereka, Ibu penasaran apakah anak sekolah minggu kenal dengan 3 tokoh Alkitab ini? Boleh tebak siapa mereka? Ibu akan kasih tahu clue-nya. Anak sekolah minggu siap ya? Clue yang pertama adalah mereka 3 sekawan. 3 sekawan yang Ibu maksud adalah mereka 3 orang teman yang berteman baik. 3 orang ya. Clue yang kedua, mereka adalah orang pilihan raja. Berarti mereka orang yang bijaksana dan pintar. Wow. Lalu clue yang ketiga, sebelumnya sudah ada yang terpikir siapa mereka? Sudah ada yang terpintas di pikirannya siapa 3 tokoh Alkitab ini? Oke, Ibu akan kasih tahu clue yang ketiga supaya anak sekolah minggu semakin yakin dengan jawabannya. Clue yang ketiga adalah mereka tidak mau menyembah Allah lain, yaitu patung buatan Raja Nebukadnezar. Oke, siapa yang sudah ketemu jawabnya? Sudah ketemu siapa mereka? Ibu akan kasih tahu. Sama-sama ya, kita jawab ya. Yang pertama, dia adalah Sadak. Yang kedua, Mesak. Dan yang ketiga, Abednego. Ya, mereka adalah 3 tokoh Alkitab yang tetap memilih untuk setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita tentang mereka? Apakah yang harus mereka hadapi ketika mereka memilih untuk setia kepada Tuhan? Ya, semoga cerita tentang mereka semakin memotivasi kita supaya kita tidak ragu lagi untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena Sadak, Mesak, dan Abednego sudah melewatinya. Tuhan sudah berikan kepada mereka janji yang teguh. Dan janji yang diberikan kepada mereka itu juga yang akan kita terima. Nah, adik-adik sekolah minggu sudah siap mendengarkan cerita tentang mereka? Kita sama-sama ya dengarkan guru-guru sekolah minggunya menjelaskan. Pada waktu itu kan adik-adik, Raja Nebukadnezar mengeluarkan suatu perintah yang isi perintahnya yaitu semua yang di dalam kerajaannya harus menyembah patung yang dia buat dari emas. Dan adik-adik tahu gak, siapapun yang tidak menyembah patung itu akan dimasukkan dalam penjara yang berapi-api. Tapi tahu nggak adik-adik, ternyata Sadak, Mesak, dan Abednego tidak mematuhi perintah Raja Nebukadnezar. Dan raja pun marah dan memanggil mereka. Raja ingin tahu apa sih alasan mereka kenapa tidak mau menyembah patung yang dibuat raja itu. Dan mereka pun menjawab, jika Allah kami yang kami puja dapat melepaskan kami
maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-menyala itu dan dari dalam tangan-Mu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuan dirikan itu. Nah adik-adik, begitulah keteguhan iman mereka kepada Allah. Nah, karena kesetiaan mereka, karena keteguhan iman mereka, Raja pun menghukum mereka adik-adik dengan cara mengikat mereka, kemudian dilemparkannya mereka di atas api yang menyala-nyala. Bagaimana perasaannya adik-adik? Pasti takut kan? Dilemparkan di atas api yang bernyala-nyala adik-adik, panas. Pasti mereka juga takut adik-adik. Namun adik-adik, peristiwa menakjubkan telah terjadi. Pada tahu itu apa? Ternyata mereka bertiga tidak terbakar oleh api sama sekali. Padahal mereka sudah dilemparkan di atas api yang bernyala-nyala. Tetapi mereka tidak terbakar oleh api tersebut adik-adik. Nah, namun melihat kejadian itu adik-adik, Raja pun menjadi takjub. Raja menjadi takjub adik-adik karena kejadian itu. Nah, keberanian mereka adik-adik dipertaruhkan. Mereka mempertaruhkan iman dan ternyata membuahkan mukjizat dari Allah. Mereka mempertaruhkan iman mereka dan mereka membuahkan mukjizat dari Allah. Dan mereka juga menghasilkan pertobatan Raja Nebukadnezar. Ternyata mereka juga bisa membuat Raja Nebukadnezar itu bertobat adik-adik karena iman mereka. Nah, ternyata hasilnya Raja pun mengeluarkan perintah di kerajaannya. Pada tahu itu apa perintahnya? Bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia berada yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dihukum. Karena tidak ada Allah yang dapat melepaskan. Seperti siapa? Seperti Allah siapa? Seperti Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adik-adik sekolah minggu, iman dan kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Tuhan menjadi kekuatan dan perisai bagi mereka. Demikianlah sikap mereka dapat menjadi teladan bagi kita. Dan sekarang, bagaimana cara kita mengasihi dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yaitu dengan cara yang pertama, tetaplah berdoa kepada Tuhan saat belajar. Yang kedua, tetaplah berdoa kepada Tuhan saat membantu papa, mama, guru, dan juga teman. Yang ketiga, tetaplah berdoa kepada Tuhan saat mau tidur, bangun tidur, berangkat sekolah, dan pulang sekolah. Yang keempat, tetaplah berdoa kepada Tuhan saat makan dan minum. Yang kelima, tetaplah berdoa kepada Tuhan saat sehat dan sakit. Yang keenam, tetaplah berdoa kepada Tuhan saat susah dan senang. Nah, adik-adik, selamat melewati Minggu Eksaudi ya. Semoga iman Sadrak, Mesak, dan Abednego dapat memotivasi kita untuk selalu berpegang teguh dan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jai 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 Jai
Marilah kita mengakhiri peribadahan kita pada minggu ini. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Shalom. Horas. Tuhan memberkati kita sekalian.